Maksudnya hidup sederhana itu hidup yang pas, bukan pas-pasan loh ya. Beda. Hidup pas dengan pas-pasan itu kan konotasinya jauh. Pas itu kayak iklannya salon pas itu loh. Waktu butuh ini pas ada, waktu butuh itu pas ada. Jadi butuhnya 100 ya 100, nggak usah serakah 200. Itu namanya hidup sederhana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita bisa melanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam ini kita ngomong filsafat kebahagiaan. Nah, Plato ngomong bedakan kenikmatan dan kebahagiaan. Hidup bahagia itu pasti nikmat, tapi nikmat tidak selalu bahagia. Pokoknya kalian nanti kejar sendiri ya contohnya. Nikmat itu nggak selalu bahagia. Kamu misalnya sedang sumpek, stres, urusan macem-macem. Pas lagi stres itu haus. Haus kan minum. Loh, minum itu tetap nikmat. Cuma ya kamu nggak bahagia wong lagi stres. Tapi kan minumnya tetap nikmat. Seksnya juga tetap nikmat. Bolak-balik seks kamu nggak ngalami yo. Oke, ya nanti tak cari contoh yang lain. Oke, jadi hidup bahagia itu hidup yang diiringi kenikmatan. Kalau kamu bahagia pasti nikmat. Kenikmatan kalau dalam definisinya Plato ada dua. Ada nikmat karena kebutuhanmu, keinginanmu terpenuhi. Itu nikmat. Ada nikmat yang lebih hakiki, yaitu nikmat yang tidak tergantung pada perubahan fisik. Ini biasanya lebih lama, lebih abadi. Jadi ketika kamu merasa nikmat karena minuman, ini kan nikmatnya tergantung pada adanya minuman. Ketika kamu nikmat karena makanan, nikmatnya tergantung pada adanya makanan. Ketika kamu nikmat karena seks lagi, ya memang itu wilayah piye. Berarti kamu tergantung pada adanya pasangan, adanya bawah perutmu yang sehat, tergantung pada yang fisik. Carilah nikmat yang tidak tergantung pada fisik. Itu akan lebih abadi, katanya Plato. Contohnya apa? Nikmatnya ilmu, nikmatnya pengetahuan, itu nggak tergantung fisik. Kamu mempelajari satu terus paham, wah itu ternyata yang dimaksud, itu nikmat dan nggak tergantung fisik. Meskipun kamu sedang lapar, sedang haus, tetap dia tidak berpengaruh. Beda sama yang tergantung fisik tadi. Jadi kalau yang tergantung fisik, fisiknya harus ada dulu baru kamu merasa nikmat. Tapi kayak pengetahuan itu kan nggak butuh yang di luar dirimu, yang dibutuhkan cuma dirimu aja, yang dibutuhkan cuma jiwamu aja. Seks butuh pasangan, makan butuh makanan, minum butuh minuman, tapi pengetahuan nggak butuh. Cuma asal kamu sehat, akalmu, jiwamu beres, jalan. Nah, yang nggak butuh sesuatu di luar dirimu ini lebih lama, lebih abadi nikmatnya. Kamu menikmatinya bisa terus menerus. Tapi yang minuman, ya, begitu diminum, selesai minum, nikmatnya hilang. Seenak-enaknya makanan, minuman ada batasnya. Kalau nggak percaya, coba aja misalnya makanan yang menurutmu paling enak apa? Rokok misalnya, Pak. Saya paling senang itu ngerokok. Tapi kan tetap ada batasnya. Kamu ngerokok terus ngerokok juga nggak enak. Mesti harus ngerokok terus nggak ngerokok, terus ngerokok lagi, kan gitu. Harus ada jedanya. Itu fisik.
Syukur-syukur kamu bisa ndak ngerokok tapi rasanya kayak ngerokok. Oh, itu lebih abadi. Loh, kalau kamu bisa ke sana, kamu ndak butuh rokok lagi, tapi tiap hari pokoknya rasanya kayak ngerokok. Nah, itu lebih abadi. Berarti nggak butuh lagi ketergantungan fisik, ketergantungan yang di luar dirimu. Yo asal ojo ndak mbuju rasane koyo mbuju ojo. Kalau kawin harus ya. Oke, terus hati-hati ya. Kenikmatan katanya Plato, ada dua hal yang sering meleset dari kenikmatan. Yang pertama, nikmat tanpa refleksi rasional. Jadi nikmat tapi nggak ngukur dirimu, nggak dipikir. Pokoknya aku haus, ada minuman ya tak minum. Nggak mikir ini minumannya siapa, cocok ndak apa ndak tak minum, ini jenis minuman apa. Itu berarti cari nikmat tanpa mikir, tanpa menggunakan akalnya. Mumpung aku butuh seks, ada yang nganggur, pakai aja misalnya. Ndak iso. Itu mesti nanti hasilnya menyusahkanmu sendiri. Jadi kenikmatan tanpa refleksi rasional itu tidak tepat. Kebalikannya juga tidak tepat. Refleksi rasional tanpa kenikmatan, mikir tok. Mikir, kalau aku haus itu harusnya minum. Minum itu memang hakiki dalam hidup. Raiso. Jadi refleksi aja tanpa kenikmatan, hidupmu jadi dingin kalau katanya Plato. Ndak, yo mikir, yo nikmat. Jangan kehilangan salah satunya. Oke, yang 3 bagian tadi, epitumia, tumos, logos, tikon, itu kan ada level kenikmatannya sendiri. Epitumia, ya kalau kita harta banyak, salah itu tak, kok istri banyak, menumpuk harta, punya istri, wale. Banyaknya harusnya di harta, bukan di istri. Enggak, itu enggak sengaja nulis sebenarnya. Jadi menumpuk harta kaya raya maksudnya, terus istrinya cantik kok istrinya banyak. Terus ya enggak itu. Nanti yang ngopi slide-nya diganti sendiri ya. Jadi istrinya cantik, kemudian segala kebutuhannya terpenuhi, itu epitumia. Cuma harus tahu batasnya. Tumos juga begitu. Kita punya nama, dihargai orang, status kita di masyarakat bagus, itu tumos. Kalau logos, kita pengetahuan yang kita butuhkan bisa kita dapatkan, itu puas. Pengen ngerti apa, ketemu. Pengen paham apa, ketemu. Belajar apa, paham. Itu puas, itu logos. Nah, katanya Plato, di antara 3 kenikmatan itu yang lebih stabil dan murni itu logos. Kenapa stabil dan murni? Karena 2 kenikmatan yang lain sifatnya tadi kayak gendong yang bocor. Dia pingin terus, meskipun sudah terpenuhi. Harta itu kan nggak ada akhirnya. Kaya itu batasnya berapa sih? Nggak ada. Orang selalu pingin lebih. Kalau agama nggak nyuruh maksimal 4, itu orang kalau bisa lebih terus. Kalau nggak takut sanksi sosial, mungkin rata-rata cowok lebih 1 istrinya. Atau kalau boleh juga cewek, kalau nggak ada aturan boleh lah suaminya lebih 1. Cuma kan ada aturan macam-macam, jadi nggak boleh. Sebenarnya kalau dibebaskan saja nafsu, yang epitumia tadi sakarepe dhewe, persis hewan itulah. Bebek itu kan habis main sama situ, terus sana ada lagi, coba lagi sana, sini juga ganti yang lain, kan selalu begitu. Kalau manusia dibebaskan mesti begitu juga. Dan itulah nafsu. Makanya kamu jangan marah kalau agama kok ngatur-ngatur orang berhubungan seks, agama kok ngatur-ngatur orang makan. Kalau nggak diatur, orang cenderung nggak ngerti batas. Karena kuncinya kenikmatan di situ itu batas. Seenak-enaknya teh, kalau sak kumbu itu kamu minum semua, jadi nggak enak. Harus ngerti batasnya. Jadi karena dia ndak abadi, beda sama pengetahuan.
Pengetahuan itu memang kalau bisa kamu cari sebanyak-banyaknya, karena dia stabil. Nggak kayak nafsu, nggak kayak makan, minum, seks. Jadi untuk ngerti ini, ngerti takarannya, kapan harus berhenti, kapan harus nambah, ya lagi-lagi rasio yang harus main. Ketika rasiomu bisa main, ngontrol kenikmatannya epitumia, tumos, dan logostikon, otomatis kamu akan bahagia. Karena kamu tahu, jadi bahagia itu justru terletak ketika kalian tahu batas. Kapan harus berhenti, kapan harus jalan. Kalau kalian tidak ngerti, pokoknya harusnya kamu berhenti kok kamu jalan, harusnya kamu lari kok kamu duduk, ya biasanya nggak bahagia. Harusnya sudah kamu tembak, kamu diem aja. Ditembak orang lain, kamu marah-marah. Ayo salahmu dewe. Kenapa waktunya gerak kamu diam, waktunya diam kamu gerak? Akhirnya tidak bahagia. Maka akalmu harus cerdas, rasiomu harus jalan. Kan lebih enak ditembak aja dulu, urusan ditolak, urusan belakang, daripada nunggu ditembak temanmu. Oke, terus. Nah, hakikatnya katanya Plato, sebenarnya sih manusia itu bebas. Kamu mau milih apa aja sebenarnya bebas. Cuma ada batas tadi. Paling enggak katanya Plato, batas yang pertama adalah tuntutan jasmania. Maka enggak usah gaya, saya enggak akan makan lagi pak, saya enggak akan kawin pak, saya itu namanya gaya. Ya bebas sih, kamu milih enggak kawin, kamu milih enggak makan, tapi badanmu mau enggak mau, dia nuntut untuk dikasih makanan, untuk dikasih minuman. Jadi manusia itu bebas, tapi ketika dia ingin memutuskan sesuatu, banyak hal yang memageri dia. Ya tuntutan, kalau boleh sih saya pulangnya nggak usah naik motor, kalau bisa terbang lah, nggak iso. Ya tetap butuh motor, butuh mobil, terbang nggak bisa. Kalau bisa ya pak, saya itu nggak mandi seminggu lah, tapi badan saya nggak bau, ora iso. Itu batas namanya. Gitu. Kalau bisa pak, 1 bulan ini saya nggak makan biar duitku utuh, nggak bisa. Tetap kamu butuh makan. Jadi sak bebas-bebasmu, katanya Plato, tuntutan jasmania akan membelenggumu. Karena ini sifatnya natural, alamiah. Gak bisa saya bertekad akan puasa terus-menerus sampai Indonesia bebas korupsi. Ora iso, nggak mungkin. Jadi ya kayak kamu apa demo yang apa mogok makan itu loh, paling sak kuat-kuatmu 3 hari, itu aja sudah lemes, nggak karu-karuan. Kadang-kadang mogok makan tapi kan nggak mogok minum pak, jadi waktunya yuk minum yang banyak, minumnya sereal lagi. Iya, ya podo wae, itu namanya nggak mogok makan, minumnya sereal. Oke, sama kayak dulu saya punya teman puasa mutih, cuma waktu dia puasa mutih ya ternyata ya podo wae, waktu buka puasa dia makannya pakai kuahnya soto kan putih, terus tahu kan putih, terus pakai putihnya telur ya putih juga, terus makan ayam tapi dagingnya aja kan putih, ya podo wae jenenge ndak poso mutih. Yang penting warnanya putih gitu. Oke, terus itu yang fisik. Hasrat jiwa kan juga nggak bisa. Secanggih-canggihmu pokoknya saya puasa ndak akan kawin pak, raiso. Itu insting. Dipaksa kayak agama tertentu mungkin iya, tapi ada represi yang luar biasa, pemaksaan. Saya bilang tadi energimu habis untuk itu. Mending kawin aja terus mikir yang lain, daripada tiap hari kamu mengteng-teng mikir nahan itu. Termasuk yang menurut saya yang sudah punya pacaran suwi wis kawin wae, daripada wah ini pacaran pak belum muhrim jadi nggak boleh nyentuh, tiap hari ketemu nggak boleh nyentuh, jadi kamu bertahan mati-matian nggak boleh nyentuh.
Kalau mau nyentuh action nyebrang jalan dulu. Nyebrang yuk, terus nyebrang. Alasannya nyebrang jalan. Iya. Oke, iya, kan triknya begitu, tak kandani. Kayaknya nyebrang terus dicekel tangannya lumayan gitu. Oke, itu hasrat, insting itu sebenarnya. Jadi carilah jalan yang jangan dibendung, tapi cari jalan yang baik sambil mengukur kapasitas dan kekuatanmu. Tapi di situ kita tidak bebas, katanya Plato. Jadi kita itu bebas, tapi dalam hal tertentu kita ada batas. Nah, dari situ nanti Plato mengkategorikan manusia jadi 3. Yang pertama, filosofos. Filosofos itu manusia yang diikat, yang gayanya fokusnya pada logos. Dia namanya filosofos. Ada yang kedua namanya filonikon atau filotimon. Itu manusia yang sibuk oleh tumos, mencitrakan diri, nyari nama, nyari kehormatan, memperjuangkan status. Itu namanya filonikon. Ada yang ketiga namanya filokrematon. Ini orang yang nyari seneng, epitumia, nyari harta, nyari istri cantik, suami cakep, pokoknya nyari seneng-seneng. Itu filokrematon. Jadi katanya Plato, ya jenis manusia tidak akan lepas dari 3 itu. Ada filosofos, filonikon, dan filokrematon. Kamu masuk yang mana ya nanti silahkan kamu muhasabah sendiri. Yang ada di pikiranmu itu yang dominan apa? Urusan makan, minum, seks, harta, atau urusan besok mau jadi apa, kerja apa, status di masyarakat apa, punya nama besar apa. Nah, itu berarti kamu filonikon. Atau peduli amat dengan harta, peduli amat dengan status. Aku senang dengan pengetahuan, aku senang dengan hikmah, senang dengan logos. Itu berarti senang dengan ilmu. Itu berarti kita kategori filosofos. Itu bukan berarti kalau filosofos nggak suka seks, nggak suka makan, nggak suka minum. Tapi fokus hidupnya tidak dimakan, minum, seks, dan nama besar, tapi di ilmu pengetahuan. Sementara bukan berarti orang yang mengejar harta itu dia tidak punya ilmu atau tidak mau ilmu, karena untuk bisa kaya juga butuh ilmu yang tinggi. Tapi fokus hidupnya pada harta, pada makan, minum, seks, dan yang sejenis itu. Bukan berarti seks itu tidak butuh ilmu. Nggak mungkin kamu bisa mengekspresikan gairahmu ke lawan jenis kalau kamu nggak ngerti triknya, tekniknya, ilmunya. Cuma ilmunya diabdikan pada yang itu tadi. Jadi jangan salah, rasio itu dia yang ngontrol. Dan kadang-kadang kalau fokusnya pada misalnya pada nama besar, akhirnya apa? Akalmu yang semula jadi raja, dia sekarang jadi budak. Kamu jadikan dia untuk menjustifikasi semua hasrat individual, semua kesalahan, semua ambisimu, seolah-olah semua rasional. Bukan berarti terus kalau orang epitumia itu akalnya nggak jalan. Akalnya jalan, tapi akal jadi budak hasrat bawah perut. Nanti kalau orang yang tumos itu akalnya berarti jadi budak hasrat dari leher ke dada, dan seterusnya. Nah, dari situ nanti lahir teori yang sangat terkenal dari Plato, namanya teori keutamaan, arete. Apa sih arete itu? Keutamaan. Maksudnya apa? Ekselensi. Manusia harus mencapai keutamaan. Apa keutamaan itu? Keutamaan itu satu kondisi
ketika sesuatu terwujud secara optimal. Itu namanya utama. Misalnya ngaji ini dimulai jam 8, berakhir jam 10. Jam 8 tit dimulai dan jam 10 tit selesai. Itu namanya optimal, pas. Nah, jadi sesuatu itu optimal kalau dia berfungsi 100%. Ya, kalau di bukunya Plato disebut, misalnya kuda itu utama, optimal, arete, kalau dia bisa lari kencang. Telinga itu utama, optimal, kalau dia bisa mendengar dengan baik. Jadi itu optimal. Jadi berfungsinya sesuatu secara penuh, itu namanya arete. Itulah keutamaan. Nah, kalau manusia gimana? Manusia itu utama kalau jiwanya, tadi kan manusia itu kuncinya di jiwa. Kalau fungsi-fungsi jiwa, bagian-bagian jiwa yang 3 tadi terimplementasi secara optimal, penuh. Ya bahasanya Plato, adil dan harmonis. Adil itu berarti pas, harmonis itu berarti selaras. Dan makanya tiap kali khutbah Jumat itu khotibnya selalu bilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil itu pas, butuhnya 10 dikasih 10. Cuma dalam Islam, dalam konteks hubungan dengan yang lain, kadang-kadang perlu ditambahi ihsan. Ihsan itu misalnya kalian punya utang 10, mengembalikan 12. Nah, itu yang 2 itu namanya ihsan. Nah, katanya Plato, fungsi jiwa itu optimal kalau dia pas, adil, dan harmonis. Harmonis itu berarti epitomia ya, tumos ya, tapi selaras dengan akal yang jadi rajanya. Itu namanya harmonis. Tidak gegeran, nggak konflik. Konflik itu kan misalnya akalmu melarang-larang bahwa itu jelek, tapi kamu disetir oleh epitomia yang jelek pun diterjang. Itu berarti nggak harmonis, nggak adil. Misalnya harusnya kamu sehari makan 3 kali, tapi meskipun kamu punya, kamu makan 1 kali karena ingin menyiksa diri. Nah, itu namanya nggak adil. Jadi harus adil. Nah, itu berarti apa? Manusia yang jiwanya diimplementasikan secara optimal dan harmonis, itu berarti dia adil. Oke, kita lihat lagi. Orang yang bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya, inilah nanti orang yang bahagia. Jadi filsafat kebahagiaannya Plato ada di situ. Nanti kita lihat apa saja sih keutamaan yang arete tadi. Yo katanya Plato, paling tidak kualifikasinya paling dasar ada 4. Jadi yang pertama kesederhanaan, yang kedua keberanian, yang ketiga kebijaksanaan, yang keempat keadilan atau kebenaran. Mungkin bacanya di sini aja lebih gampang. Jadi optimalisasi fungsi jiwa biar kita bisa bahagia. Oke, yang pertama epitomia. Epitomia itu objeknya kan tadi kebaikan fisik, perut ke bawah, yaitu makan, minum, seks. Optimalnya apa? Kesederhanaan. Saya tidak tahu konotasi sederhana itu seperti apa. Maksudnya hidup sederhana itu hidup yang pas, bukan pas-pasan loh ya. Beda. Hidup pas dengan pas-pasan itu kan konotasinya jauh. Pas itu
kayak iklannya salon pas itu loh. Waktu butuh ini pas ada, waktu butuh itu pas ada. Jadi butuhnya 100, ya 100, nggak usah serakah 200. Itu namanya hidup sederhana. Jadi kalau pakai sepatu yang harganya 100.000 cukup, ya beli aja yang 100.000. Ngapain sih yang beli 300? Toh nggak nambah cakep, ya gitu-gitu aja wajahnya misalnya. Itu sederhana namanya. Jadi hidup sederhana itu bukan hidup kekurangan, bukan hidup pas-pasan, tapi hidup yang pas. Nah, optimalnya epitomia itu yang sederhana, maksudnya yang pas. Kalau pasnya kamu satu piring dan satu piring itu sudah kenyang, ya sudah. Itu namanya pas, sederhana. Atau mungkin temanmu yang satunya enggak, Pak, kalau satu piring masih kurang, Pak, masih nyisih di sini. Biasanya saya 3 piring, Pak. Oh ya, 3 piring itu pas. Kalau kamu memang pasnya 3 piring, makan satu piring itu tidak sederhana. Itu kalau di agama namanya zolim. Menzolimi perutmu sendiri. Biasanya isinya 3, kamu kasih 1 atau 5 nasi kucing tapi ya. Jadi nasi kucing kan kadang-kadang sampai 6-7 kan kalian, lebih banyak dari biasanya. Jadi utamanya, jadi aretenya epitomia itu pas, sederhana. Jadi makan, minum, seks itu keutamaan kesederhanaan. Jadi jangan lebih dan jangan kurang. Seks juga begitu, jangan dikurangi sampai tidak kawin, juga jangan lebih. Lebih itu boros, kuas apa ya boros itu ya, mungkin ngentek-enteki pasangan apa, pokoknya 1 aja cukup kan, nggak harus 2. Kalau 1 kurang ya nambahlah 2 kan gitu. Loh kan logikanya kan gitu. Ya kalau sudah 1, sudahlah, kamu satu-satunya selesai, ya sudah, berarti 1 aja. Tapi besok butuh 1 lagi, Pak, untuk cadangan. Oh ya, itu urusan lain itu. Tapi yang jelas sesuai kebutuhan, pas. Nah, kalau yang tumos, yang tadi harga diri, cita-cita, status, itu sederhana pasti. Sederhana dalam arti harus pas. Kalau over namanya sombong, kalau kurang namanya minder. Harus pas. Dan juga berani. Berani itu kan tengah-tengah antara takut dan nekat. Ya. Saya, Pak, bercita-cita jadi TNI Angkatan Laut, Pak. Bisa berenang? Nggak bisa, Pak. Itu namanya nekat. Ya namanya bukan berani. Jadi berani itu tengah-tengah. Kamu bukan penakut sih, tapi saya mau belajar. Oh, Pak, oh ya berarti itu berani. Jadi itu untuk tumos sederhana, penuhi secara pas. Orang juga butuh status, orang juga butuh harga diri, orang juga butuh nama, orang juga butuh ambisi. Tapi jangan berlebihan, juga jangan kekurangan, dan berani. Nah, jadi level tumos kalau sederhana dan berani berarti optimal, pas. Terus logostikon atau logistikon itu objeknya kan kebaikan, pengetahuan, kebaikan dalam dirinya sendiri. Ada tambahannya, keutamaan, sederhana, berani, dan selalu nambah pengetahuan. Itu berarti optimal. Semakin banyak pengetahuannya, semakin optimal logosnya. Jadi untuk memuaskan logos, kamu boleh nambah terus-menerus. Karena rumusnya, pengetahuannya ditambah terus, tidak apa-apa. Jadi sederhana, berani, dan pengetahuannya nambah terus. Kalau tumos, sederhana dan berani. Kalau epitumos, sederhana saja. Sederhana berarti pas. Jadi kalau ini jalan secara optimal semua, orang akan bahagia, katanya Plato. Jadi epituminya terpenuhi, tumosnya terpenuhi, dia punya gairah, punya semangat, dan logosnya selalu bertambah. Oke, nah kalau sudah optimal gimana sih untuk mencapai kebahagiaan? Katanya Plato,
geraknya jiwa yang mencari kebahagiaan itu ada dua. Jadi yang pertama, gerak membersihkan epitumia dan tumos, biar jadi sederhana dan berani tadi. Gerak yang kedua, setelah beres, dirinya sendiri bersih, terus jalan, dialah yang jadi pemandu. Jadi geraknya dua kali. Jadi membereskan penumpang dan nyetir ke arah tujuan. Jadi dua kali. Beresin kudanya, sayapnya, keretanya, kemudian memandu ke jalan yang diinginkan. Jadi akalmu itu tugasnya dua, menahan, ngatur, dan mengarahkan. Jadi dua. Setelah ngatur, mengarahkan. Nah, ini sebenarnya sangat sufistik. Jadi di sufi-sufi kalian sering dengar ajaran semacam ini. Jadi gerak jiwa itu gerak membersihkan dan gerak mengarahkan. Itu semacam takholli, tahalli, dan tajalli. Kalau tajalli berarti sudah sampai tujuan. Takholli dibersihkan, takhalli diarahkan, diisi dengan yang baik, dan terakhir tajalli. Itu ada di filsafatnya Plato. Terus catatan lagi dari Plato, keutamaan itu bukan pertukaran. Ini diingat-ingat ya, bukan ijolan. Maksudnya ijolan itu kadang-kadang kan kita gini, menukarkan kenikmatan yang kecil demi kenikmatan yang besar. Kamu melekan demi nilai ujian bagus, kamu korbankan tidurmu demi nilai yang bagus. Ini namanya ijolan. Semacam ini tidak utama, jadi tidak bagus. Kenapa? Tidak esensial. Gaya semacam inilah yang bikin, misalnya Saiful Jamil, dia rajin poso Senin Kemis, rajin tahajud, tapi yo akhirnya kejebak juga di situ. Kenapa? Karena dia mungkin kebanyakan orang sholat tahajudnya, sholat duhanya, puasa Senin Kemisnya pakai logika ijolan. Ya Allah, saya capek-capek bangun malam nih, kasih rezeki yang bagus ya. Dan itu namanya pertukaran. Kalau kayak gini katanya Plato, ndak utama. Itu sama dengan kita pindah dari rasa takut yang satu ke rasa takut yang lain. Menaklukkan rasa takut yang satu untuk jatuh ke rasa takut yang lain. Tidur demi nilai bagus, kamu taklukkan semangat tidurmu demi karena kamu takut nilaimu jelek. Jadi itu namanya tukaran. Ngaji kayak gini, Mas, tiap malam ngaji gimana sih? Wah, biar dapat barokah, terus aku pinter, kalau pinter nanti bisa like. Itu berarti ijolan. Katanya Plato, enggak. Katanya Plato, gaya ijolan itu ambigu dan tidak jelas. Jadi kenapa oleh Plato disebut ambigu? Ya karena tidak pasti. Di situ kalimatnya, ambigu itu masalahmu sebenarnya nggak hilang, kamu tetap ada di rasa takut. Saya siap Pak mengorbankan jam 9 waktu duha, waktunya kerja, tak pakai sholat duha. Loh, bayangkan waktunya orang sibuk-sibuk kerja Pak, saya sholat. Cuma kenapa? Biar rezekiku tambah. Itu sebenarnya kamu menaklukkan rasa takutmu bekerja karena rasa takut kamu miskin. Jadi dari rasa takut satu ke rasa takut yang lain, itu namanya pertukaran. Cuma ijolan, nggak ada yang berubah, kamu tetap masih takut. Itu katanya Plato, ndak. Ya bukan nggak boleh, tapi itu ndak utama. Biar utama gimana? Jalurnya harus logos. Logos itu pakai akal. Kenapa kok sholat duha tiap hari? Karena saya itu kan rezekiku banyak, jadi saya harus bersyukur. Tak
sisipkan dikit waktu syukur, waktu duha kan tidak apa-apa. Itu kan logos namanya. Ini lebih murni, lebih abadi daripada ijolan. Kadang-kadang kan kita ibadah sama Allah kan gitu, modenya mode bisnis, ijolan. Saya dulu nggak usah sholat tahiyatul masjid, kita baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Itu derajatnya sama kayak sholat tahiyatul masjid. Nggak usah, kalau gitu baca itu aja kan gitu. Hitung-hitungan, perhitungan. Barang siapa membaca doa ini sekian kali maka dikasih ini. Akhirnya kan kamu ngitung bener pas kurang 30 terus lagi suwi men ya kurang, nah misalnya gitu kamu perhitungan. Dianggapnya Allah sedetail itu kayak akuntan. Wow, mohon maaf doamu gak tak kabulkan karena subhanallahnya harusnya 33, kamu 32 kurang 1 misalnya. Apa ya sampai segitunya Allah itu karena kita logikanya logika ijolan sama Allah. Kita berbisnis sama Tuhan. Katanya Pelatunda yang kayak gini tidak utama. Jadi keutamaan bukan ijolan. Oke. Nah ini yang mewarisi teori gurunya Plato. Katanya Plato, orang jahat itu tidak ada sebenarnya. Kalau ada orang melakukan kejahatan atau kesalahan, itu sebenarnya karena dia tidak tahu. Kita lihat ya rentetan logikanya Plato. Yang pertama, kalau ada orang melakukan salah atau jahat, itu pasti dia nggak sadar atau nggak tahu. Kenapa? Yang pertama, tidak ada orang yang ingin merusak dirinya sendiri, ingin menyusahkan dirinya sendiri. Ketika orang melakukan kesalahan, itu dia tidak tahu kalau kesalahan itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Dia nganggapnya kesalahan itu menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kuncinya sebenarnya dia tidak tahu. Kalau dia tahu bahwa kesalahan itu merusak dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan itu. Orang tidak tahu kan nggak sadar. Jadi rumusnya Plato, orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang tidak ngerti. Kalau ada orang begal, dia nganggapnya dengan begal itu hidupnya akan lebih nyaman, lebih untung, lebih tentram, lebih nikmat. Padahal orang yang ngerti, tidak, dengan kamu begal hidupmu lebih susah, lebih sumpek. Mungkin kamu dapat uang banyak sebentar, tapi setelah itu kamu sengsara, dicari orang, gak bisa hidup bebas, lebih susah loh. Dia gak nyampe ke sana. Dia tidak tahu. Kalau dia tahu, mungkin dia gak melakukan itu. Orang yang memperkosa misalnya, loh, dia mikir, wah dengan tak perkosa enak aku dapat tahu rasanya. Loh, dia nggak paham rasamu yang cuma berapa, kamu kuatnya berapa, kuatnya iyalah, kamu levelmu menit apa detik. Yo, apa jam, apa hari. Jadi hanya beberapa detik itu nikmat, bukan bahagia. Nikmat beberapa detik itu, taruhannya sangat besar, rusaknya sangat panjang. Maka sebenarnya kamu nggak tahu resikonya, nggak ngerti resikonya, kamu nggak sadar melakukan itu. Jadi katanya Plato, nggak ada orang jahat, yang ada orang nggak ngerti. Maka nanti katanya Plato, konsekuensinya apa? Orang itu kalau dia ngerti dan tahu pasti baik. Itulah maka kuncinya sejak awal tadi Plato bilang logos, logos, logos yang harus nyetir. Semakin kamu paham bahwa itu ngerusak dirimu, semakin kamu tidak melakukan itu. Jadi orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang yang tidak tahu. Nah itu rumusnya Plato. Jadi maka kamu nggak perlu nyalah-nyalahin orang kalau ada jahat, dia tidak tahu. Berilah dia tahu resikonya, dampaknya. Karena nggak ada orang yang nyari susah untuk dirinya sendiri minimal. Oke. Terus akhirnya apa? Kalau sudah harmonis, sudah adil, sudah beres jiwanya,
maka kamu bahagia. Kalau sudah bahagia, kenapa sih? Kalau sudah bahagia, kita akan eudaimon. Eudaimon, makanya filsafat kebahagiaannya Plato kan disebut eudaimonia. Jadi daimon itu apa? Intelek, akal, atau sesuatu yang bercorak ketuhanan. Jadi tujuan hidup kita, begitu kita bahagia, seperti rumusnya Plato tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang dekat, serupa, mirip dengan yang ilahi. Itu yang tadi digambarkan keretanya terbang ke atas, maka dia dekat. Ya kalau kita berarti takholak bi ahlakillah, maka kita bahagia dan dekat sama Allah, kita mirip sama yang spiritual, yang sejati, yaitu Allah. Ya kalau bahasanya sana daimon, atau daimon itu intelektual murni, coraknya ketuhanan. Jadi kalau akal kita nyetir bagian-bagian jiwa tadi secara optimal, maka kita akan bahagia. Begitu kita bahagia dengan rumusnya tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang mirip dengan Allah, kita dekat dengan yang ilahi. Oke, jadi ujungnya teorinya Plato menunjukkan sebenarnya dia banyak terpengaruh oleh tradisi spiritualitas, bahwa bahagia di dunia itu otomatis kamu bahagia di akhirat. Jadi dia bukan dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada ceritanya orang senang di dunia saja akhiratnya susah, tidak mungkin. Kalau nikmat iya, tapi kalau bahagia tidak. Begitu orang bahagia di dunia, otomatis dia akan bahagia di akhirat. Karena jalan untuk bahagia itu jalan menaklukkan jiwa lewat rasio. Itu rumusnya Plato. Jadi tidak ada orang bahagia orang jahat itu bahagia di dunia, di akhirat nanti susah. Enggak. Orang jahat yang kacau, yang tidak tahu tadi, ya dia susah di dunia sebenarnya, dan di akhirat juga akan susah. Yang bahagia di dunia, di akhirat juga akan bahagia. Itu rumusnya Plato. Oke, ada beberapa quote yang menurut saya bagus dari Plato. Yang pertama, wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Orang bijaksana itu ngomong karena ada sesuatu yang ingin dia katakan. Sementara orang bodoh itu ngomong karena dia ingin mengatakan sesuatu. Pikiran dewe. Ya. Jadi yang satu karena sudah ada isinya, ada sesuatu yang ingin dia katakan. Sementara orang bodoh itu ngomong karena ingin mengatakan sesuatu. Oke, ada lagi. Ini yang tak pilih, yang saya tertarik. Banyak quotes-nya Plato yang bagus-bagus. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light. Kita bisa dengan mudah memaafkan kalau ada anak kecil takut kegelapan. Tapi tragedi yang sebenarnya dalam hidup adalah ketika orang tua takut kegelapan. Takut cahaya, bukan kegelapan. Jadi kalau anak kecil takut kegelapan itu wajar. Tapi sekarang banyak orang tua yang takut cahaya. Banyak orang yang takut kebenaran karena dia merasa dirinya sendiri sudah benar. Ketika ditunjukkan cahaya dia tidak mau. Ditunjukkan yang lebih benar, lebih baik, dia tidak mau. Pokoknya milikku paling benar. Menutup diri. Semua yang menutup itu biasanya cahaya nggak bisa masuk, gelap. Jadi ini Plato mau ngomong, kalau anak kecil takut kegelapan biasa, tapi sekarang banyak orang besar takut cahaya. Karena begitu cahaya dia terima, mungkin banyak pikiran-pikirannya yang harus direvisi, dan itu dia tidak mau. Itu namanya takut cahaya. Oke,
Good people don't need laws to tell them to act responsibly, and bad people will find a way around the laws. Orang baik itu tidak butuh hukum yang ngasih tahu mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab. Orang baik itu tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada kitab suci pun dia tetap melakukan yang baik. Tapi orang jelek, meskipun ada hukum, ada aturan, ada undang-undang, ada kitab suci, will find a way around the laws, akan nyari jalan untuk keluar dari hukum. Bedanya di situ. Akan mensiasati hukum, akan nyari khilah dari hukum. Ya ini nanti kalian kapan-kapan kita ngomong republiknya Plato, filsafat politiknya. Yang kita omongkan hari ini sebenarnya bagian kecil dari teori-teorinya Plato. Yang terakhir, ini agak rumit, tapi untuk bahanmu mikir di kamar ya. Apakah sesuatu itu suci sehingga dia dicintai oleh Tuhan? Artinya itu. Ataukah dia suci karena dicintai oleh Tuhan? Oh, itu rumit ini. Jadi apakah sesuatu itu suci dalam dirinya sehingga dicintai oleh Tuhan, ataukah sesuatu itu sebenarnya biasa-biasa aja, tapi karena dicintai Tuhan maka dia jadi suci? Kalau yang pertama, Tuhan itu tidak terlibat, pada dirinya sendiri dia suci. Tapi di yang kedua, sebenarnya suci tidaknya sesuatu itu tergantung diridhoi Tuhan apa enggak, dicintai Tuhan apa enggak. Jadi tidak pada dirinya sendiri. Hari ini banyak orang yang melabeli sesuatu benar, suci, sakral pada dirinya sendiri, pada sesuatu itu, tidak pada Allahnya, tidak pada Tuhannya. Wah, ini panjang sebenarnya uraiannya, ya untuk bahanmu aja mikir. Apakah sesuatu itu benar dan suci karena diridhoi Allah, ataukah dia benar dan suci pada dirinya sehingga terus diridhoi oleh Allah? Itu pikirin sendiri, menurutmu yang pas yang mana. Meskipun kalau menurut Plato kalimat terakhir itu yang pas. Jadi ridho Allahnya duluan. Kadang-kadang bahkan anjing dan pelacur pun ketika diridhoi oleh Allah, dia jadi suci dan masuk surga. Ulama paling tinggi sekalipun bahkan ada yang masuk neraka karena Allah nggak ridho. Nah itu contohnya. Tapi kamu pikir sendiri nanti di kamar. Sebenarnya masih banyak quote-quote dari Plato yang bagus karena wawasannya memang sangat luas. Kalau Socrates lebih banyak meletakkan dasar-dasar berpikirnya, sementara nanti dua muridnya mengelaborasi pemikiran-pemikiran gurunya sesuai gayanya masing-masing. Kalau Plato lebih cenderung ke sayap kanan, sementara muridnya nanti Aristoteles cenderung ke sayap kiri dengan realismenya.